Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar baru menyapa yang faktual dan inspiratif. Iya, pagi ini tentunya Alil kembali lagi menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan temani saudagar IGA dalam berbagai informasi yang kami akan berikan pagi ini. Ya, dan tentu di hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 kita sudah ada di tanggal 27 ini. Ya, dan tentu harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, dalam melaksanakan kegiatan rutinitas di pagi ini, baik yang saat ini mungkin saja baru mau berangkat ke tempat kerja atau tempat aktivitas, ya, ataupun saat ini Anda sudah ada di kantornya. Selamat pagi kami ucapkan. Ya, Alil tidak sendiri namun tetap sama Bang Ilo saat ini akan menemani Anda. Ya, kita sapa dulu Bang Ilo. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, salam sehat, salam demokrasi, Bung Alil. Gimana kabar ini? Alhamdulillah, kabarnya kabar baik. Semalam hujannya hujan yang cukup deras ya, membuat tidur menjadi adem gitu menjadi. Aduh. Iya. Sempat live tadi malam, dandut karena lagi hujan ya. Sampai agak-agak larut jam 11 lewat baru tidur. Luar biasa. Iya. Seperti itu. Iya. Pagi ini sudah beberapa ini teman-teman kita yang sudah standby di sini di TikTok. Alhamdulillah. Sudah mungkin menanti atau menunggu ini apa tema ini pagi ini Iya. Jadi pagi ini kita tadi malam saya berusaha hubungi Kepala Dinas Pertanian. Iya. Namun informasinya bahwa ada kegiatan pagi ini jadi tidak sempat mengikuti acara kita. Mudah-mudahan informasi benar gitu Bung Alil, bukan hanya karena tidak mau tampil di acara ini. Saya bilang ini ada setiap pagi Senin sampai Kamis ada acara Ogi Baru Menyapa. Jadi siapa tahu ada yang kita mau informasikan. Kemudian persiapan apa ini dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Kurban. Iya, tapi belum ada waktu. Mungkin ada informasi kembali yang disampaikan nantinya. Iya. Mungkin kita pending, berarti di pending dulu ya menyangkut masalah itu Bung Alil. Iya. Atau bagaimana? Ya, terus kita bahas gado-gado saja ini pagi. Iya. Bisa gado-gado, bisa kita kemarin tetap mereview dulu 15 menit terkait dengan topik kita yang kemarin. Setelah itu kita menerima aspirasi-aspirasi apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang kemungkinan kita akan bahas nanti di sesi yang lebih tersendiri, bukan? Iya. Seperti itu. Iya. Ya, karena itu juga jadi problem sebenarnya. Banyak pejabat kita yang belum siap dengan yang seperti ini. Padahal ini biasa saja sebenarnya Bung Alil. Cukup beliau memberikan informasi saja yang terkait dengan bidangnya. Apalagi kalau bidangnya, mestinya kalau bidangnya sih ya harus siap. Masa nggak menguasai bidangnya Bung Alil? Karena ini menjadi catatan kecil juga nih bagi Bupati ke depan ini untuk melihat ini siapa memang ini nanti calon-calon menterinya, calon kabinet. Tapi lebih gitu di Amilo, lebih kalau tatap muka langsung dibanding dengan ini. Iya. Mana yang lebih secara psikologi dan beban sebenarnya karena tidak ada audiensnya ya. Beda kalau kita seminar, workshop, talkshow atau apa gitu langsung ya. Ini kan
kita hanya berhadapan dengan handphone aja. Atau kalau dia cuma menelpon kan cuma menelpon, menyampaikan pointer-pointernya saja. Masyarakat baru ingin mengetahui apa sih progres pertanian dan apa problemnya, bagaimana rencana ke depan seperti apa kan, supaya ada bayangan gitu. Tapi oke lah, kalau memang belum ya kita pending aja dulu Bung Alil. Iya. Pagi ini ini kita mereview nih kemarin ini kan terkait dengan tugas tupoksinya ini DPRD bagaimana. Kalau kita review kemarin banyak pendapat bahwa ada yang informasi yang didapat itu bahwa jarang anggota DPR dilihat di kantornya. Iya, barangkali diduga ini, siapa tahu dalam 1 bulan ini siang semingka. Iya, tapi duga nih, tapi mudah-mudahan dek mana natongeng. Iya, bagaimana Om Milo kalau kita flashback ini kemarin dengan DPRD baru. Jadi sebenarnya teman-teman kemarin itu Bung Alil, waktu kita pagi-pagi banyak mengharap agar tugas-tugas anggota DPR ini sebagai perpanjangan tangan masyarakat Kabupaten Baru lebih baik lagi, lebih optimal lagi kinerjanya ke depan Bung Alil. Jadi ada 3 lah kemarin itu yang menjadi harapan teman-teman ya. Yang pertama adalah sebaiknya anggota DPRD itu meskipun misalnya tidak ada rapat di kantor DPR dan tidak ada kunjungan ke lapangan, tetap harus hadir di kantor karena tentu tidak bisa kita mengatakan bahwa kadang ada tidak atau kadang ada ya, tetapi biasa saja ada masyarakat yang ingin bertemu dengan anggota DPR untuk menyampaikan beberapa hal Bung Alil. Oleh karena itu anggota DPR mestinya harus stay di kantor. Nah, menurut pengamatan beberapa teman-teman tadi itu ya, bahwa ketika dia datang ke DPR memang masih ada beberapa anggota DPR yang tidak on time atau tidak standby setiap hari kerja, padahal mestinya seperti itu Bung Alil. Nah, yang kedua, keterbukaan informasi. Mestinya DPRD baru ini di era digital seperti sekarang ini Bung Alil mestinya sudah memiliki website atau memiliki aplikasi yang mudah diakses oleh warga baru ya. Misalnya terkait dengan perda-perda yang sudah produk oleh DPRD baru maupun yang sementara masih dalam bentuk rancangan perda legal draft seperti itu Bung Alil, agar masyarakat dapat mengetahui apa yang ada di DPR. Kemudian yang paling penting juga mengenai tupoksi yang 3 itu tadi Bung Alil. Tupoksi terkait dengan regulatory atau pembuat peraturan daerah bersama dengan pemerintah daerah, kemudian memberikan persetujuan terkait dengan anggaran, kemudian fungsi pengawasan terhadap ya katakanlah APBD kita itu supaya betul-betul lebih maksimal. Dan mereka sebenarnya lebih banyak ingin melihat ini anggota DPR ini di lapangan Bung Alil, bukan hanya reses. Misalnya ketika eksekutif turun ke pasar-pasar untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang sebenarnya, ya mestinya anggota DPR itu juga sudah harus turun juga untuk melihat itu, melakukan assessment, bertanya langsung kepada masyarakat apa aspirasinya, seperti itu Bung Alil. Nah, hal-hal yang seperti ini masih kurang kita lihat. Menurut pengamatan teman-teman kemarin Bang Alil. Iya, tapi mudah-mudahan nanti ada teman kita atau teman-teman yang ada di TikTok ini yang ingin berikan komentar, silakan. Iya, bagaimana kondisi memang di lapangan toh di daerah. Jadi beruntunglah sebenarnya ini teman-teman di DPRD baru ini kan kalau kita melihat dengan beberapa daerah yang ada di Sulawesi Selatan, termasuk baru ini kan masuk kategori daerah yang selalu tenang gitu Bung Alil. Dinamikanya tidak terlalu dinamis lah daerah ini Bung Alil. Beda dengan daerah-daerah lain seperti Jeneponto, Bulukumba, Palopo dan beberapa daerah lain lagi. Ketika ada
persoalan-persoalan atau permasalahan kecil itu sangat dinamis itu masyarakatnya untuk menyampaikan aspirasi. Mereka langsung geruduk DPR-nya atau apa dan sebagainya. Apalagi Borneo, Bung Alil, mahasiswanya di sana luar biasa. Itu untungnya Iya, sehingga ada kontrol Bung Alil. Pikir-pikir ya anggota DPR maka bahaya itu sedih. Kalau misalnya santai, apalagi kalau misalnya sekarang sudah ada Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Kalau menurut pengamatan mereka ada yang janggal misalnya perjalanan dinas yang berlebihan atau belanja kendaraan dinas apa dan sebagainya, menurut mereka tidak seirama atau tidak sesuai dengan roh dari Impres nomor 1 tahun 2025 ini. Mereka bisa langsung RDP atau datang ke DPR, Bung Ali. Nodi agak gampang ditemui kapan Bukan persoalan gampangnya ditemui Bung Alil. Memang spirit warga di sana, civil society-nya memang sudah cukup bagus Bung Alil. Mereka kritis. Iya. Jadi mereka langsung datang berdialog, menemui dengan anggota DPR dalam bentuk aksi bentuk aksi, sehingga ada kontrol. Berpikir juga memang anggota DPR ketika masyarakat mulai lebih kritis Bung Alil, terutama aktivis-aktivis. Kalau kita di Baru ini masih biasa-biasa saja. Biasa-biasa Iya. Biasa-biasa. Jadi kalau begitu kita ajak kembali nih pendengar atau siapa saja yang ingin berkomentar terkait dengan apakah DPRD baru yang kita mau komentari, bagaimana tugas fungsi DPRD. Jadi silakan Anda bisa komen. Kemudian terkait pelayanan publik bisa juga. Bagaimana pelayanan publik? Ya, seumpama ada yang masyarakat kita di Baru ini yang mungkin dipersulit atau bagaimana, bisa kita sampaikan di sini. Nanti kita bacakan, kemudian kita sampaikan ke instansi terkait. Wah, pada tuh sedih aku Omilo maka deh kita akan sampaikan ke instansi terkait. Tapi insya Allah ke depan nanti nih Bung Alil, memang ini by proses semuanya. Nanti by proses ya. Jadi nanti kalau ke depan ini mungkin leading sektor atau OPD terkait ketika kita live membahas tema tertentu, kalaupun mereka tidak ikut berpartisipasi dalam bentuk interaktif, tapi mungkin dia akan mendengar. Jadi pelan-pelan dia ikuti. Saya melihat ada sedikit memang kalau boleh saya katakan kebiasaan para pejabat-pejabat kita itu seperti itu Bung. Apa kebiasaannya itu? Ya kebiasaannya nakong ke podang itu pada mekodek nang kali tapi nalaku katoma. Pelan-pelan ya. Tapi makanya itu aku pakai daripada desi segagah. Nah, saya tidak tahu ini hari juga ini kalau saya dengar informasi kemarin berkembang bahwa HMI hari ini turun kembali ya untuk melakukan demonstrasi terkait dengan hari jadi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Baru. Saya tidak tahu jadi atau tidak ini karena sampai pagi hari ini saya belum mendapat informasi atau konfirmasi kembali Bung Ala. Rencananya ini hari lagi kembali karena kemarin kan sempat sudah mau dilakukan tanggal berapa itu, tetapi Bupati kan tidak ada di tempat, jadi dipending. Saya tidak tahu kalau hari ini apa jadi tidak Bung Ala. Oke. Ya, kita tunggu informasi. Kalau kita lihat di media sosial hari ini, terutama di grup-grup WhatsApp, Facebook Orang Baru, itu beberapa polemik terjadi terkait dengan rilis apa itu, banyak yang beredar yang yang katakanlah dimuat oleh berbagai media online ya. Yang dianggap beberapa teman-teman itu tidak faktual Bung Alil. Tidak faktual, maksudnya jangankan kita Bupati dan Wakil Bupati pun ketika membaca itu mungkin juga dia tidak merasa serak, tidak merasa nyaman karena kalau menurut saya sih dalam tanda kutip itu terlalu bombastis Bung Alil.
Agak sih bombastis sama agak. Bombastis itu terlalu berlebih-lebihan. Kalau dalam konteks bahasa, orang terlalu biasa bilang terlalu menggunakan gaya bahasa apa namanya itu. Ya opini mereka apa di? Ya sebenarnya kalau wartawan itu Bung Alil itu kan dibatasi dengan kode etik jurnalistik. Iya. Tidak mungkinlah wartawan itu beropini ketika dia buat rilis, dia membuat berita, apalagi kalau hanya berita straight news, Bung Alil. Iya. Jadi ini rilis kemungkinan besar dari humas barangkali ya disebarluaskan, tapi seperti framing, Bung Alil. Iya. Sehingga banyak teman-teman yang hadir, termasuk Bu Yus Dahlia, termasuk saya sendiri melakukan beberapa tanggapan dan pertanyaan terkait dengan itu, karena kita juga ingin melihat faktualnya, Bung Alil, kebenarannya. Karena ini kan kita juga tidak boleh terlalu berlebihan dalam mengirim opini untuk menjustifikasi sebuah rilis-rilis seperti itu, sehingga perlu diluruskan kembali. Harus ada data pembandingnya. Kalau kita mengatakan bahwa sukses dalam membangun infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM, itu harus ada data-data detail terkait dengan itu. Apalagi ketika kita mengatakan bahwa sudah terjadi revitalisasi sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap ruang publik, seperti misalnya Anjungan dan alun-alun. Apa yang direvitalisasi? Terlalu mudah kita mengeluarkan istilah seperti itu, tetapi kita tidak paham apa sih sebenarnya revitalisasi itu. Kalau hanya perawatan biasa, perbaikan, itu bukan revitalisasi. Apa namanya itu? Perbaikan. Pemeliharaan. Pemeliharaan. Oh iya. Ya, kemudian bedakan program dengan kegiatan rutin. Iya, tapi saya lihat ini ada klarifikasinya ini. Apa itu? Iya, itu yang kita komentari semalam kemarin sore. Ada klarifikasinya ini yang terkait narasi Pak Wahyudin Suyuti. Kita sebaca itu. Saya belum baca kalau Pak Wahyudin Suyuti. Oh iya. Dia kan sempat juga memberikan tanggapan, meskipun tanggapannya itu menurut saya tidak murni pure dengan kata hatinya, karena berbeda, Bung Alil, orang dari luar yang memberikan teropong itu dengan orang yang berada di dalam. Begitu. Meskipun jiwa jurnalistiknya masih tetap ada, tetapi masih ada was-wasnya. Beda kita ini ya bebas saja, merdeka gitu, Bung Alil, sebagai warga baru kan, seperti itu. Iya, oke. Selamat pagi yang sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ada kita sapa-sapa dulu. Selamat pagi semua yang telah hadir membersamai kita di pagi ini. Khususnya ini ada Muhammad Yusuf Udu, kemudian Pak Malik. Selamat pagi juga untuk driver tipikal. Kemudian ada 541, ada driver tipikal wasan driver loader atau XK. Tapi bagaimana cuaca saat di Makanjak masa dicus jadi dek mana posisi? Iya, kemudian alhamdulillah. Agak sene dek to nama pela. Sedang-sedang dek to nama mendung bah. Tapi mana mendung deh. Pada seding Makanjak aja. Jadi kemarin itu Bung Ali joka ku alun-alun. Boleh saya pergi menyaksikan betul seperti apa yang ada di perubahan yang ada di sana. Kemudian sorenya saya menuju ke Anjungan. Anjungan di Sumpang itu. Ya memang ada saya lihat perubahan, tapi perubahannya hanya bersih, lebih bersih gitu Bung Ali, disapu karena ada kan petugas kebersihan kita tinggal digiring. Tetapi dalam hal improvement atau hal-hal baru inovasi yang dilakukan sana belum ada Bung Ali. Itu yang saya maksud bahwa itu tidak bisa disebut sebagai sebuah revitalisasi atau apa, karena itu hanya pemeliharaan biasa Bung Ali. Ada 541 selamat bergabung juga, kemudian Andi Ardi, ada Cross ID, selamat pagi juga. Ada juga Papua itu Bung Ari. Iya, Papua hadir. Ini driver tipikal
Hati-hati ki kalau jadi driver ki di Papua Pak Narunto ama ki anu bela wed. Tapi katanya kalau di Papua itu yang kurang aman itu hanya di daerah-daerah pegunungan Bung Alil. Kalau daerah kota aman dan lancar. Coba tanya teman di Papua itu. Beru ya pasti. Oh iya, maga tuh keribaan aku Papua, maga aku maga sini mangotoki maga penumpangi. Amang-amang. Ada copok juga itu Bung Alil. Iya, di siapa juga Bung ini? Andi. Ada matahari rembulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semabar menyapa. Weh. Ya rata syukurlah ada Bung Alil apa. Iya. Selama acara ini kita gulirkan Bung Alil. Iya. Bukan hanya warga baru yang ada di Baru, tetapi warga asal Baru yang ada di rantau, di Papua, di Merauke, di Morowali, maksudnya di daerah Kalimantan itu banyak yang kadang muncul. Ya memang ada kendala sih karena kita selalu makan melek lada Iya. Napa ki maparu tu anak napa ki siap-siap lo yo pamula nih jadi capak-capak namanya runtuh saya bilang ya nanti kita evaluasi lah. Iya, ini Copo hadir Andi Ardi. Oke. Kemudian selamat pagi juga untuk Giktos Galung hadir Galung ini. Ini Papua kacau. Banyak begal. Wih, banyak begal. Oh, ini orang Bungi Pasar ini. Oh iya. Mega begal Promedi. Weh, bahaya tuh Mai. Balik aku begalku Papua padahal maka anjak kero bungal magampang runtuk deh tapi kero Pak. Ya pada angkang itu kan masoli barang-barang itu. Aku dia. Iya, ada orang baru stay Nabire Papua. Pedalaman. Weh, ini 541 ini. Itu yang bahaya itu kalau sudah pedalaman itu. Biasa mah DC itu tahu ke Kuraro Papua Bung Alil. Iya. Tunggu menanti dia kirim kayak hadiah di sana. Oh iya. Kirim hadiah sagu. Atau burung nuri. Iya. Ada Ibu Nur juga Pasangkayu. Oh, Pasangkayu kayak Sulawesi Ibu Nur. Barat ya. Pasangkayu Sulawesi Barat ya. Itu Ibu Nur selalu setia. Setiap kita live selalu bersama kita di sini. Wah. Kita ucapkan terima kasih banyak ini Ibu Nur yang selalu tajam ini bapak lo karena kirim garek bepa boleh menrer. Tajam itu kiriman Ibu Nur. Iya. Napa ki lo mameng bale paus. Oh, lo nakiring ki bale paus tapi napa lo mameng. Anak-anak jolak bale paus sih Bung Alil. Iya. Kemudian hadiah koteka lo nalangi. Iya, selamat pagi semua, selamat bergabung untuk kita ini yang sudah membersamai kita di pagi ini. Ada Abang Man, ada Efriadi juga selamat pagi. Iya. Pak Paryadi, Efriadi. Iya. Milo, kita lanjut ini bicara tentang tadi itu agak bersih kita lihat di Sumbar. Jadi satu sebenarnya yang harus saya apresiasi Bung Alil. Jadi kita itu kalau memberikan kritikan kepada pemerintah itu proporsional. Jadi bukan hanya kritikan saja, tapi kalau ada yang baik itu kita harus juga memberikan apresiasi. Jadi saya memberikan apresiasi seperti ini. Paling tidak baru sustainability atau berkelanjutan itu kelihatan bahwa pemimpin kita yang sekarang ini tetap merawat apa yang sudah dibangun oleh para pendahulunya. Itu poin bagus itu Bung Alil. Karena di beberapa daerah yang menurut pengalaman saya ketika mendampingi beberapa daerah dan turun langsung di beberapa, nggak usah terlalu jauh, sambil Pare-Pare saja Bung Alil. Di Pare-Pare itu kita lihat banyak peninggalan wali kota sebelumnya yang ada. Ketika ada wali kota baru itu tidak dilanjutkan lagi, dibiarkan terbengkalai. Kenapa begitu Omilo? Iya, karena selalu mereka berprinsip, kalaupun saya perbaiki renovasi atau revitalisasi, maka orang tetap menganggap bahwa itu adalah bukan bangunan misalnya dari dia, tapi bangunan
ya dari dulu. Artinya berbicara tentang monumental kan terkadang begitu Bung Alil. Ya apa namanya warna kolina Tuhan mebu. Oh iya. Ingat dulu waktu di perapatan 4 itu ada kan tugu patung Blue Band di situ. Iya. Diganti jadi kelapa sawit itu banyak sekali ya demo waktu itu. Kenapa harus diganti? Kalau perlu dirawat saja karena sudah jadi brand Parepare waktu itu kan. Coba kalau Anda jalan-jalan ke Wiritase itu sampai terus ke ujung itu banyak hal-hal yang dibiarkan begitu saja. Jadi dia bikin yang baru. Termasuk UKM Center yang dekat pelabuhan itu dan banyak lagi lah bangunan-bangunan lain karena seperti itu. Tapi di baru ini saya harus memberikan apresiasi. Contoh taman dibiarkan seperti itu, mulai dirawat-rawat, dicat kursinya, kursi-kursi yang ada di taman ya. Cuma kalau terlalu maksudnya kita membuat sebuah berita atau rilis jangan juga terlalu berlebihan lah tapi saya harus apresiasi. Seperti Sumpang kemarin saya jalan keliling dari bundaran sampai ke ujung itu memang kelihatan bersih sudah disapi. Nah, kedepannya barangkali tinggal bagaimana bunga perlu dihadirkan di situ dan dibuatkan lagi garis pengaman kiri kanan sehingga orang-orang yang punya bisnis jasa mobil anak-anak itu Bung Alil sama kalau kita ke Cempai Parepare itu bisa. Bahkan kita punya lokasi sana lebih panjang daripada Cempai Parepare. Cempai Parepare itu hanya beberapa saja meskipun lebih apa ya karena memang dia tidak seperti Sumpang misalnya anjungan kita yang memang peruntukannya hanya menahan ombak. Kalau di sana memang dibuat dia untuk sebagai tempat rekreasi, tempat bermain ya. Nah, itu kita harus akui Bung Alil. Odong-odong kayak itu namanya kalau yang mainan untuk anak-anak. Odong-odong ya itu standby Bung Alil. Dana Job tadi. Iya deh, mobil yang harga 11-13 juta memang yang dipakai itu anak-anak. Beda deh. Pernah ada di alun-alun seperti itu tapi sekarang tidak ada lagi. Kalau itu dilakukan Bung Alil, kemudian diperbaiki penerangannya. Saya yakin sore sampai malam pasti ramai dan para pedagang-pedagang kuliner itu pasti kena dampaknya Bung Alil di sekitar situ. Karena ada dua hal yang didapat selain kita bermain, kita bisa melihat view laut kan, Bung Alil. Ya ada ini Pak Maliki bertanya, apa judul? Apa judulnya guys? Judulnya nih hari bebas kecuali besok kita bertempur terkait 100 hari kerja. Besok ya Bung Alil ya? Lusa. Oh lusa ya. Tapi sebaiknya kalau menurut saya minimal 2 hari kalau kita bahas itu Bung Alil. 2 hari. Tidak cukup 1 hari, tidak cukup 1 jam setengah kalau kita mau mereview itu refleksi hari kerja, hari kerja 100 hari kerja Bapak. Kita mulai besok lah gas itu. Iya. Boleh. Pak Malik, ayo komentar. Naiki. Iya. Yang tentunya juga yang mau berkomentar terkait dengan apakah pelayanan publik atau apa saja yang ingin di rumah sakit kah, bagaimana saat ini, ya bisa kita komentar. Yang ingin naik di Komal silakan. Ya kita di multi ya, di multi. Karena salah satu tanda kalau serius itu Bung Alil di multi. Iya, gratis gitu kalau multi. Iya. Mumpung sekarang ini masih gratis kalau mau masuk di sini Bung Alil. Nanti kalau ini sudah menjadi primadona orang baru ini nanti sudah ada syarat-syaratnya Bung Alil. Minimal donat 1 kalau mau mulai. Ini tidak Ji. Iya, jadi kita apresiasi juga Bung Malik ini. Hampir setiap saat kita live selalu hadir beliau ini. Ya, halo. Ya, silakan Om Malik yang gabung. Selamat pagi untuk Aliando. Kemudian ada Nasarudin juga selamat pagi. Ada Dion Bahar. Selamat pagi. Ya, kita sapa dulu untuk Om Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
Jadi bagus juga ditanya ini Om Malik ini kan kemarin ini kita bahas itu terkait dengan kunjungan kerja pimpinan DPRD dengan beberapa anggota DPR ke Majene. Beberapa hari kemarin kalau saya tidak salah dimuat lagi oleh salah satu media Radar ya, bahwa sebagian lagi anggota DPR kita berangkat lagi ke Wajo. Topik yang sama RPJMD, apa harus semua punya jatah satu-satu semuanya turun itu Bung Malik. Capu doi daerah. Silakan. Apa yang mau di komentari Bung Malik? Ya. Untuk sementara lihat-lihat dulu. Oh, lihat-lihat dulu. Oke. Ya. Salam, ada juga salam dari Balikpapan itu Bung Ali. Oh iya, ada Malebo. Weh, selamat pagi nih. Salam dari Balikpapan. Weh, selamat pagi, sehat-sehat Ki semua orang baru di sana di Balikpapan. Ada juga hamba Allah tadi itu ya, sudah hijau dia punya, sudah biru dia punya itu ya, langsung naik di atas itu berarti levelnya sudah level 26 berarti. Begitu di. Si Naruh Haji Bedu Solo Bung Ali. Iya. Yang menarik ini banjir yang bisa menjadi ancaman nyata di ke depan untuk baru tak tercinta. Ini juga. Lempe magro terseding. Nah, kemudian rakyat bersuara. Bagaimana 100 hari kerja Bang? Wah, ini itu besok mulai kita mulai bahas besok ya. Iya. Kemudian Malebo orang baru stay di Balikpapan. Oke. Iya. Saya lempar batik Papua saja Bung Alil. Weh. Makanya itu. Iya. Iya, bagaimana ini? Ada yang ini terkait dengan banjir ini. Lempe Iya. Biasa jadi contoh, Bung Ali, biasa maga. Biasa lempe. Contoh narakena kuhe lalak bahata hibungi. Si anu mi mapamula ya 12 jam lama hujan wah lempe. De yule maleto ku anu. Tatanai ku terowongange de gaga. Iya, makro anu nah kondisi. Iya. Jadi perlu mungkin apa kira-kira solusinya ini? Jadi sebenarnya kalau berbicara banjir itu Bung Ali, kita berbicara dulu terkait apa yang penyebabnya banjir itu kan? Iya. Oh, penyebabnya. Penyebabnya dulu apa? Iya, karena ada debit air juga yang tidak terlalu tinggi. Iya. Curah hujan juga tidak terlalu lama, tetapi lempes sih. Iya. Pada nih? Ada. Kalau di sektor kota bisa jadi karena memang got-got atau parit sudah tersumbat. Itu satu. Yang kedua memang terjadi kerusakan lingkungan. Maksudnya terjadi apa ya? Terjadi kerusakan lingkungan misalnya seperti pegunungan-pegunungan, pohon-pohon banyak yang ditebang sehingga tidak ada lagi resapan air ya, air langsung mengalir. Karena prinsipnya air itu dia mencari yang paling rendah Bung Ali. Iya. Jadi nakudetona gagal resapan, dia tidak ada lagi akar-akar kayu pohon yang begitu banyak untuk meresap, maka dia akan mengalir turun, dan ketika dia mengalir, dia pasti cari tempat yang paling dasar. Di situlah mereka berkumpul Bung Ali sebelum. Karena dia mau ke laut barangkali terhalang dengan ini rel kereta api Bung Ali. Perlu sebenarnya memang diteliti itu bahwa apakah memang banjir di Baru ini yang hampir setiap tahun ada pengaruh, ada korelasi dengan hadirnya ini rel kereta api ataukah disebabkan oleh faktor apa Bung Ali. Tapi yang jelas itu tadi beberapa faktor yang menjadi penyebab. Kalau pengamatan saya Bang Ilo tuh kuro rel kereta api kan ada saluran, seharusnya ada drainase yang disiapkan ada sih tapi bicu. Iya. Jadi kemudian lebih tinggi na pematantai ya agak sene tinggi nih drainasenya. Dibanding jadi ini agak susah mengalir ini air.
Pada gorong-gorong ngecu nadi. Berapa kali berapa itu? Ada 60 kah? 60 meter 60 senti. Iya. Lebarnya. Ya, contohnya sengeng gota bunga lele. Kato gara-gara saloknya lama ngesa mau dikeruk bunga lele. Oh iya. Bukan pota gabang ya. Iya, banyak juga. Banyak memang pendangkalan bunga lele. Pendangkalan sungai. Ya royak wangerang tuku bicu-bicu bunga lele. Iya. Pak kuka upoji lo rumah aja batangi biasa tu nepeta sukru mentaji bupati. Iya. Lo upoji tu kona suruh ka. Bapaknya Puang Idris, mantan bupati juga. Hilang kakak agak bang, lo mak bisa motor. Bupati sini lo salo lo tau lah cemeh-cemeh mengalir. Karena memang pada saat itu bersih air sungai mengalir dengan bagus Bung Alil dan tidak terlalu dalam. Tapi sekarang kan tidak ada lagi sungai begitu Bung Alil ya. Tidak ada, jarang lagi air mengalir seperti itu. Dia hanya lebih banyak seperti kubangan Bung Alil. Karena bagaimana? Tidak, karena pasirnya habis diambil semakin dalam. Batu diambil semakin dalam, kerikil. Jadi seperti itu. Belum lagi ya memang banyak pendangkalan di mana-mana sehingga air tidak terlalu mengalir Bung Alil. Mantaji bangunan nih si bawah timbunang. Mantaji timbunang si bawah bangunan. Ini seperti itu. Ada ini Malebo ini. Bang, kenapa alun-alun baru makin kumuh kelihatan apalagi area penjual. Ya naruh aseng kata komentar ne Bu Yosdali ya mata patoka ya emang kali ngamang keda agana we perubahan mendalam pede tidak tertata maksudnya pede tidak tertata ya kuliner rekuraru Bung Alil. Apa kami itu agana pati aga wajuna agana nasapeng naraku ya kiri mondir jadi magar aku kacamata bihan. Engkau nama tenda-tenda gitu punya kumu. Dulu kan pernah itu waktu di zamannya Pak Suadi pernah juga. Dia ambil keputusan sebenarnya dulu itu bongkar itu. Jadi kalau malam selesai dibongkar pagi, tapi Megas itu mah protes. Banyak orang yang protes katanya repot. Mereka bongkar, datang lagi sore pasang. Jadi akhirnya Yalangi kebijakan. Yalangi kebijakan makro tapi makusir itu jadi anar. Kunir mak bisa-bisa gaden soai repot akhirnya menjadi cocok tona sangat anggota nar Bung. Seperti biasa lo ke kolong-alung ya. Biasa Bang apa. Jadi kumunasang. Iya kumuh. Ini Akram ada juga ini. Sekarang sungai gak sejernih dulu kan dah. Dulu kalau sore banyak anak-anak mandi-mandi di sungai. Wah, tongang. Iya. Namu ya sore aele lo kan ceme-ceme ku solo Iya betul. Ya bisa tuh kuma puasa kayak rekor malangi bicu-bicuku. Lo poji minta koreng lo kan ceme-ceme ku salo Bung. Apa minum-minum tuh na cede agan. Aku tete telun itu lo kan itu ceme-ceme lumayan kan. Lesuki di tamu dekat. Katanya sengaja perlu sapak doang agak tembak-tembak tuh. Begitulah Bung Alil. Jadi permainan anak kecil di masa kita itu yang memanfaatkan air sungai untuk bermain itu sudah tidak seperti sekarang lagi Bung Alil. Ini ada komentarnya Malebo ini. PTB harus keren kembali waktu pagi. Nah, ini maksudnya makanya ero pantai tak berombak Maros. Ada itu kalau kan pagi itu bersih di nagaga Pak Balu kero. Kalau malam baru sore. Iya, jadi ini PTB harus lebih kembali lebih bersih kembali bersih waktu pagi. Iya, mestinya seperti itu, Bu. Jadi kalau malam sore ada penjual lagi. Jadi kalau pagi sudah bersih lagi. Nah, maksudnya. Bisa saja. Itu bisa dilakukan di Maros. Begitu. Kenapa bisa. kita tidak bisa? Kalau gerobak yang pakai roda atau kontainer pakai roda itu mengalir, bisa saja. Dulu kan pernah juga diberlakukan seperti itu. Akhirnya dia tumpuk semuanya itu kontainer-kontainernya di sebelah ada di sebelah lapangan yang mini itu yang tadi perumahan kan, bertumpuk juga di situ. Pagi kosong.
Itu bisa saja, tapi banyak yang protes. Nah sekarang tidak bisa lagi seperti itu karena yang dipasang lagi di sana bukan lagi kontainer yang pakai ban, tetapi hampir permanen, semi permanen, tapi maksudnya tenda-tenda bukan dek karoda. Iya. Jadi maga nih kau pegang. Bongkar pasang tuh. Iya, weh. Iya, setuju toka kuano PTB Pantai Tak Berombak di Maros ini. Ya jadi Pantai Tak Berombak teh betul nih PTB di. Iya. Pantai Tak Berombak. Pantai kerut tapi dia gaombana. Iya, nah pegar penerangan tertata. Kalau penerangan itu sudah lama. Bahkan dulu kalau menjelang hari 17 Agustus itu Bung Alil jauh lebih terang daripada yang sekarang. Ini pernah lebih banyak. Sampai dulu kan ke tengah-tengah itu Bung Alil karena iya, jadi saya bukan hal baru lah menurut saya kalau alun-alun sekarang lampunya dibenahi. Itu bagian dari perawatan saya. Tidak ada hal baru di situ. Tapi kita syukur itu tadi yang saya katakan bahwa ada perhatian. Iya. Dibanding kalau tidak ada perhatian sama sekali. Tidak ada perhatian sama sekali. Maka kalau toner ya tanah tomaya nanu tahun ko manu lo ngalung patane mebu itu. Iya. Ini makanya kemarin itu tulisan Yusdalia bagus juga. Dia berterima kasih ke Baurum, Andi Rum yang pertama merintis itu, kemudian Puang Idris, Andi Idris syukur ya, kemudian dilanjutkan dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang lebih bagus lagi oleh Pak Suwardi Saleh. Itu luar biasa Bung. Iya. Ini ada Akram. Semoga kedepannya bisa ditata rapi. Iya. Ini alun-alun, ya alun-alun. Iya alun-alun deh. Iya. Aku fasilitas kesehatan Magatosi. Iya. Siapa tahu ada yang ingin komen-komentar. Iya, mulai puskesmas, bagaimana pelayanannya di puskesmas. Iya. Ataukah yang ada di kan agak puskesmas kalau pustu ada Bung. Ada di iya ada. Jadi bagaimana pelayanannya, siapa tahu ada kantor desa. Waalaikumsalam. Siap. Ya. Jadi yang pertama yang saya ingin sedikit tanggapi tentang banjir. Iya. Ada hadiah itu Bung Adil. Makasih banyak ini 541. 541. Iya. Ya, silakan Bung Malik. Ya. Kalau banjir itu ya saya kira untuk di Baru ini penyebab utama adalah jalur kereta api. Sebab saya lihat tidak ada saluran yang dibuat di pinggir daripada rel kereta api itu. Kamu mestinya itu ada. Kemudian ada jalurnya kemana ini air? Mestinya kan dia buat. Waktu dibangun rel kereta api itu, saya pernah bersama-sama dengan masyarakat Siaung itu protes. Karena sama sekali waktu itu tidak ada akses masyarakat untuk ke kebunnya. Karena sudah tertutup. Nah, akhirnya saya bawa ke DPRD. RDP di DPRD dengan kereta api. Kita RDP di DPRD. Pada saat di DPRD itu saya tunjuk langsung DPRD kereta api itu bahwa jangan selalu mau membohongi masyarakat. Karena terkait anggaran ini saya kira harus diatur ini. Terkait melihat ke depannya bahwa jangan sampai kita ciptakan banjir dan ternyata kan memang benar. Dan pada waktu itu kami ngotot, masih Andi Heruding waktu itu masih anggota dewan juga. Kami ngotot supaya dibuatkan akses masyarakat ke kebunnya. Akhirnya disetujuilah waktu itu 5 kali 5. Baik, rajin ini 541 tim hadiah ini Bung. Jadi pada saat itu disetujui, tiba-tiba
berubah lagi 4x4 karena katanya kepala desa setujui itu supaya permintaannya kereta api 4x4 disetujui lagi kepala desa. Ini penyampaian waktu itu ke masyarakat. Saya bilang jangan Maki, kalau begitu lagi pasti banjir. Nah itu kita lihat di depan Pertamina di Siau itu, SPBU Siau. Kalau sudah hujan, sudah luar biasa banjirnya. Karena itu tadi, nah terkait dengan objek-objek wisata, seperti kita juga memiliki seperti Parepare bahwa ada di Cempai itu, sama dengan yang kita punya di Baru. Anggarannya juga pada saat itu sama, anggarannya 40M lebih kalau tidak salah, sama. Tetapi kok bisa indah di sana, di Parepare, luar biasa kan. Tapi kenapa kita justru agak panjang juga sih Baru ini. Tetapi sampai saat ini ya apa boleh buat, seperti itu yang harus kita saksikan. Nah ini ada kesalahan memang yang selalu ditutupi di Baru ini. Terus terang ini yang terjadi di Baru ini, selalu melakukan untuk menutupi kesalahan-kesalahan itu, sehingga ya teori itu semakin banyak tetapi implementasinya no. Bilang orang Inggris no. Jadi seperti ini. Kemudian pelayanan di pemerintahan. Saya kira ini memang pekerjaan, sebenarnya ini harusnya pekerjaan yang pertama yang harus dilakukan penataan itu adalah pelayanan ke masyarakat, mulai dari desa ke mana ke camat ini. Karena terus terang saya biasa ke puskesmas, sudah masuk di puskesmas, tidak ada orang yang saya bisa temui. Bertanya-tanya Kak, mana petugas? Magi terlambat datang orangnya atau bagaimana? Tidak petugasnya? Bukan terlambat, tidak ada di meja agak dia senang. Di mana lomba TikTok? Saya berteriak baru muncul dari kamar. Atau memang acara? Iya Naro. Itu yang saya bilang. Kalau pelayanannya bobrok seperti itu, bagaimana caranya? Karena ada kemarin itu Bung Alil, Bung Balik diviralkan orang sudah datang nih pasien, si asik 4 orang duduk di mejanya, tidak ada yang menyapa orang, macam TikTok justru pegang HP semua 4 orang ya pengaruh. Perlu juga barangkali diberikan peringatan itu, tidak boleh main HP kalau lagi di rumah sakit atau di puskesmas, terutama orang yang ada di garda terdepan pelayanan. Mestinya kalau mau pelayanan yang bagus, kan ada ruang darurat, toh? Nah, mestinya kalau masyarakat sudah turun kasihan dari mobil, sudah kelihatan kan bahwa oh ada orang sakit ini. Jemput media. Saya kira pelayanan itu sudah harus jemput. Apakah harus ada gerobak yang kursi roda atau apa bangsal kursi roda bangsal yang harus kita jemput ya. Ini tidak, sudah masuk masih bingung itu kasihan pasien. Di mana Kak masuk ini, di mana? Tidak ada petunjuk yang jelas. Begitu. Ini memang perlu pelayanan. Termasuk juga di kantor-kantor desa. Mesti memang jangan hanya di kantor bupati ada di situ. Jadi kantor desa juga itu Bung Alil. Perlu ini Bung Alil sebagai ketua BPD ini cobalah berkonsolidasi dengan teman-teman itu. Bikin pelatihan service excellent untuk semua desa. Saya kira itu. Makasih. Apa mindsetnya itu pegawai perlu metode diingatkan kembali itu terkait dengan pelayanan, karena masih banyak itu yang justru dia yang mau dilayani. Mestinya kan dia melayani, dia kan pamong sebenarnya Bung Alil. Jadi bupati sampai turun ke bawah itu dia adalah pamong, dia adalah pelayan rakyat Bung Alil. Apalagi aku ongkana tomato kasih
napengka dek nilayani kede siap boleh kasih tahu etama jopa napa dek ilayani dek nama gati ilayani maka dek agalo tahu rus agalo yana. Itu di Puskesmas Tanitari Lau. Puskesmas Tanitari Lau. Saya pernah masuk. Sampai di atas ini karena saya tidak tahu mana ruangannya ini, mana ruangannya. Naik maka di tangga tidak ada orang yang tidak ada pegawai puskesmas. Tegur Kak, mau ke apa Pak? Mau ke? Saya bilang, bagaimana ceritanya? Nah mestinya kan ada yang sambut. Kita mau periksa Pak di sana antrinya. Misalnya begitu. Ini, sudah naik di tangga tidak ada akhirnya saya cuma bilang mana kepala puskesmasnya ini. Dia bilang di atas Pak. Padahal bukan kepala puskesmas yang saya mau cari. Rapai ke apa deh tuh kan apa jakar rapai Pak Malik. Ndak rapat dia. Dia apa Pak kemana mi resip Pak dicawa Pak dicawa. Selalu nak apa boleh mau lu ga boleh ngacara apa gitu. Itu jadi. Kita ucapkan jadi itulah Bung Khalil sebenarnya persoalannya di sini adalah persoalan mindset. Karena di rumah sakit di puskesmas itu sudah punya SOP, sudah punya SPM, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur, tapi itu hanya disimpan di laci, tidak disimpan di hati dan di pikiran Bung Khalil. Jadi kembali kepada mindset. Kalau mindsetnya belum mindset melayani maka sulit Bung Khalil, dimanapun itu. Oke. Kita ini ucapkan terima kasih dulu. Satu lagi. Nah, apa lagi? Satu lagi. Itu terkait edaran bupati yang sekarang bahwa begitu waktu sholat tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan istirahat untuk pergi sholat. Tapi ternyata itu edaran tidak diindahkan oleh sebagian besar pegawai di Baru ini. Karena saya pernah saksikan saya naik di lantai 2 itu di depan untuk sholat duhur. Sholat duhur setelah saya salam saya balik lihat berapa banyak pegawai yang ada di kantor bupati. Nah saya semua bisa hitung. Bisa hitung sampai 20-30 saja. Kata dia itu tahu biasa mebu pakro nang kali ngami tahu ku daerah lainnya pemerintah lainnya mebu edaran makro mebu tahu ni padahal dia nama DC sosialisasinya dan dia tidak tegas. Kalau dia harus tegas itu ya pasti jalan itu karena di daerah Kalimantan kita pernah dengar nonton sama-sama barangkali di media sosial itu Pak Presiden Jokowi waktu itu hadir memberikan sambutan dan dia peringatkan bahwa di sini ada aturan kalau sudah tiba saatnya sudah harus salat dan Presiden pada saat itu sangat mengerti sehingga dia bilang bahwa saya akan bicara hanya 5 menit saja Bung Khalil coba ya kan jadi harus diberikan contoh dulu contoh itu harus dari leader Bung Khalil dari unsur yang paling di atas misalnya betul-betul tiba 5 menit misalnya dia sudah stay di tempat sholat itu maka semua pasti akan ikut. Aku perlu widiro, kapa contoh ya pitangan apa itu macam mana? Aku deh ai jana. Coba sengin Pak Malik kon. Mana kemana mau pi ke ruangan nama ge macatur. Apalagi kalau ada kegiatan resmi. Oh, sudah. Kalau surat edaran sudah ada seperti itu, saya kira Satpol ini juga harus berperan lah. Ku perlu rimpai. Istirahat ya lo. Ini edarannya bupati harus sholat ke dulu. Tapi ini kan tidak ada keberanian seperti itu. Saya tidak tahu kenapa begitu. Oke. Kita lanjut ini kita ucapkan terima kasih banyak untuk 541 yang sudah kirim mawar ini kemudian give ya kemudian Malebo pernah keluarga masuk rumah sakit di VIP pelayanan mantap pelayanan mantap dan aman Upipna sudah ada di VIP bilang ini kenapa sulit bikin KTP di Baru padahal saya asli Bungi di Pimpong kiri kanan. Weh, mati. Kamu apa kepala pimpong makut? Kayak Pimpong.
Iya, Pasai. Karena sebenarnya kalau ngurus KTP sekarang itu kan sudah terintegrasi semua secara online, Bung Halil ya. Dan kita cukup datang di kantor desa, Mall Pelayanan Publik (MPP). Yang penting ada rekomendasi. Kamu pakai rekomendasi, Bung Halil? Ada datang saja di kantor desa. Terus? Di situ urus bahwa ada surat pengantar istilahnya itu. Iya. Tapi tetap harus berhubungan dengan MPP ya. Kan ada capil di MPP. Iya, MPP di capil. Informasinya bahwa bisa kalau tidak mendesaki bisa tunggu di kantor desa saja. Kalau mendesaki langsung ke capil. Kan harus ada proses pengambilan foto, Bang Halil, fotonya loh. Oh iya, kalau fotonya kan ya, kalau sudah bisa bilang ini pengambilan foto aman nih ya, di situ ditunggu saja di kantor desa. Tapi kalau mendesak kita langsung ke capil, ke kantor desa dulu, baru ke capil. Iya. Ini ada juga ini, beda memang itu Pak kalau rakyat sama wakil rakyat yang mau dilayani. Beda memang itu Pak kalau rakyat sama wakil rakyat yang mau dilayani. Wah, makasih banyak nih Ari Kocak. Ada gift-gift. Jadi begini Bung Halil. Iya. Jadi petugas pelayanan publik, apakah itu persoalan kesehatan, apakah itu persoalan administrasi seperti mengurus kependudukan ya, dan yang lain-lain Bung Halil ya. Iya. Itu mestinya tidak boleh membeda-bedakan Bung Halil. Apanya dibedakan? Tidak boleh dibedakan orang kalau misalnya ada statusnya dia pejabat, dia anggota DPR, kemudian orang biasa, waduh tidak boleh karena itu berbahaya Bung Ali. Kalau di foto itu pelayanan seperti itu Bung Ali itu bisa kena sanksi, itu tidak boleh seperti itu Bung Ali. Iya. Aku jadi sama saja kedudukan warga negara sama. Iya. Tapi yang kami tahu nak ko pejabat engkau boleh atau anggota DPR liwat lah ada mana hitanuna padahal biasa saja. Sisa nangka kasih tomato pali bulu mata ke rumah sakit ndak donal layani. Itu kembali lagi kepada persoalan mindset dan persoalan kedisiplinan Bung Ali. Tidak boleh begitu karena aturannya tidak ada yang membenarkan seperti itu. Oke. Ya, sebelum kita lanjut Bang Ilo, Pak Malik, kita lewatkan dulu informasi yang mau lewat ini. Jadi jangan kemana-mana. Kasih kapan sapi korban lagi ya? Iya. Sebelum potong cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada pisahkan dan lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Oke, lanjut sih. Ya. Jadi akan jam tukang iklan lalu berarti kamu tuh cek deh. Ya Tomero kasih aduna radio Om Malik. Iya, aku kayak iklan cek deh ya. Ya bilang. Iya. Selamat pagi nih yang baru saja bergabung sama kami. Iya, baik yang ada di TikTok, kemudian yang di Facebook, kemudian YouTube. Ini dan silakan yang mau komentar karena kita sampai jam 9 ini. Ya, kita sampai jam 9, jadi yang ingin komentar mungkin ada masukan-masukan atau koreksi kepada pemerintah atau termasuk kita juga kalau mau dikoreksi boleh. Iya, boleh ya. Dan perlu kita sampaikan bahwa insya Allah pada tanggal 29 ya Bung Adil ya. Kita sudah evaluasi 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati baru, dan kemungkinan kita sudah bisa mulai besok. Kita tinggal diskusikan dulu dengan teman-teman. Karena menurut saya untuk membahas itu dalam waktu 1,5 jam itu sangat sedikit Bung Adil. Pasti seru besok ini, karena apalagi sekarang di media sosial ini kan banyak pro dan kontra. Kemudian pasti seru lah Bung Adil. Iya.
Ya, jadi kita lanjut ini terkait dengan apa lagi? Lanjut. Iya. Ada informasi kemarin ini yang apa terkait itu selamat ki? Apa itu telah menyalahkan? Wasangnya agak Bung Alin. Oh. Iya. Ada informasi yang dari Kabar Kesra itu kalau yang KTE insentifnya sudah dibayar Doja Imang. Iya, maka DP ini wajah naseng. Iya, apa engka proses pendataan naseng loka data ulang sih. Data ulangi. Nasampaikan kenapa bisa harus didata ulang sementara data-data lamanya sudah ada. Itu kalau isu lesi kurang data ulang. Iya, karena engka naseng iro grup mengaji tase di tak dua mani anak guruna biasa apa namanya naseng sebawa anak nana pak guru ya lo ida tahu lagi naseng masukku ya aja nana paku sirupa yang ngendro jaka yang kasih ada lagi hal-hal lain maka kadang kalipat tamak baru sampai paku sirupa palingnya jangan lagi bikin yang begitu. Misalnya mudah-mudahan aku tahu ngemar. Iya. Apa naumungka ku masih kita. Siapa lagi Kabak Kesra. Iya, dia umumkan itu hari Jumat. Makada. Iya, makada iro. Ada komentarnya Icam itu minimal garek telu tahu Pak Guru. Oh, minimal telu. Minimal 3 betul kerana itu yang dibilang Kabak Kesra ya. Oh iya. Di tanah dengan campur apa aturan apa pemerintah Bung Alil ku apa ku sira pale apa ku sira. Iya. Tadi aku Ipak Guru ki mengaji telu ki napa king kahonor ta insentif ta. Napa insentif ka apa ngi wajah de tanah ulang-ulang ka 1 kali per 3 bulan. Iya. Apalagi ini berarti aku 5 bulan langsung. Apa deh pakai apa tuh bulan sedi? Bulan 1 2 3. Oh begitu. Iya, apa? Iya. Jadi iya. Engka pendataan ulang. Tapi matama nih apa ku rekening nama ku kue. Apa iro Utu makadai mudah-mudahan matama ni nasa ku rekenita matuk keni berarti malam Sabtu. Apa malam lepat tahu Bung. Iya, malam lepat kasih enaliang anu kasih apo naro kadeto nasi agak je itu Bung. Iya. Ya, pada mah waktu pemerintahan sebelumnya tidak tiap bulan. Oh, pada madi. Iya. Maku metom itu. Iya. Honorna RTW agak tu maku tom. Iya, magai apa juga yang perlu disoroti juga memang di berita itu terkait pemberkasan. Itu selalu berulang-ulang minta data ulang. Iya. Baru waktunya lama, padahal kan sudah ada data. Saya kira kalau data ulang ya sebentar sekali. Kalau memang mereka belum terganti, ya kan sudah ada datanya. Kalau ada yang terganti kan tinggal dicatat siapa yang terganti. Tidak terlalu ribet, tetapi dikasih ribet. Sama dengan di BKD, di bagian kepegawaian. Aku itu biasa Pak Malik. Waktu nama kampanye ke Parepare baru-baru ini pemilihan wali kota. Debat interaktif debat kandidat. Maka daerah calon wali kota ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Tak balik batena. Awe, blunder lopo, ribu ini materi Malik. Kalau bisa dipersulit, kenapa memang harus dimudah? Tuan eler maka sih. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Tak balik ini oleh grogi apa Bung. Ya lanjut gitu Bang. Ya, jadi begitu di bagian kepegawaian. Setiap kita mengurus pemberkasan di bagian kepegawaian, pasti diminta semua yang sudah ada kita store. Sudah ada kita store, misalnya tahun lalu kita sudah store. Tahun ini kita ada urusan, diminta lagi itu. Jadi, apa maksud saya? Tidak ada itu dulu begitu. Cocok tuh senger Pak Malik roh.
Itu dulu Pak Malik karena belum sistem digitalisasi. Kalau sekarang sudah digitalisasi berarti kan database ada semua di komputer. Betul, Diklik saja itu namanya misalnya Malik, Abdul Malik, muncul itu data-datanya Pak Malik apalagi diminta tahu memang tidak boleh lagi begitu Molly. Sama kalau kita mau perpanjangan SIM. Kemana nih data-data tahu Bung Khalil? Mau ngurus KTP perpanjang KTP kan seumur hidup nih. Dulu kan pernah dulu itu kalau saya tidak salah ada yang protes. Kenapa buka saja komputer mau kau cari datanya, klik namanya ini, muncul pasti print out kan misalnya kalau hilang misalnya Bung Khalil kenapa harus bayar lagi bergas. Cocok tuh nasi Pak Malik Jadi di pelayanan itu Pak, bisa jadi diselesaikan 1 hari, tidak memakan waktu lama, tetapi tunda dari sekedar sama dengan di Bapenda, suka sekali menunda-nunda di situ. Apakah abang pelicinan apa perlancar? Begitu. Ya langi sabung. Begitu. Ya langi sabung. Ya, biasa. Itu dulu Pak Malik. Itu dulu Pak Malik. Memang waktu belum ada digitalisasi, saya ingat saya dulu. Coba bayangkan dulu itu waktu katakanlah 20 tahun yang lalu yang belum ada digitalisasi. Kalau kita mau mengurus izin pengantar dari RT, RW, lurah, camat dan sebagainya. Belum lagi banyak sekali meja Bung Khalil. Jadi kalau tidak dilewati itu jangan pasti nasuruh ki. Mega ada meja Bung Khalil. Maksudnya meja. Nah, sini meja rorong. Mega ada tahu dilewati baru bisa sampai selesai itu berkas deh. Nah, dari mana ngerorong apa kita nawi maka ada siaga tuh pada ini bawah bayana tuh bahaya ke maka ini bawah pada iris tidak mungkin misalnya itu Bung Khalil. Saya pernah dulu melakukan advokasi di Makassar terkait dengan retribusi izin itu yang saya mau selalu dipasang itu papan bicara di belakangnya misalnya ketika situ siup TDP berapa memang kalau mau dibayar kalau memang dibayar ya. Dia agak pertama pasang loh. Betul dia pasang waktunya masih ada donor. Setelah saya pulang besoknya saya mana lagi ini tidak dipasang ditutup-tutupi gorden ini. Maker betul Anda Bung Khalil coba saya Pak Malik itu. Apalagi nasa pandang ini pengusaha magati lo selesai jina. Tapi sekarang tidak bisa lagi dia main begitu karena semua sudah digital. Tapi bisa saja Bung Khalil Pak manusia gitu. Iya. Pero na naseng Pak Malik aku pengurusan agak senang SPPT gak senang. SPPT di kalau yang di Bapenda kayak anu pajak ya Bung Malik. Iya, anu pajak di. Iya, maksud satu naseng itu apa? Biasa tameta ni rusuh. Wah. Napa ada pengalamannya barangkali Pak Malik seperti itu lama atau bagaimana? Iya, saya gimana, kan Pak Malik? Semua masalah saya sudah alami semua. Oh iya masalah. Oh iya. Jadi, artinya pengalaman pribadi ya. Iya. Kita maunya kan di situ ada banyak komputer saya lihat. Kemudian begitu kita masuk tidak antri Ji. Tidak antri Ji. Mestinya kan setelah kita masukkan karena sudah ada petunjuk bawa berkas ini kita sudah bawa. Mestinya kan secepatnya itu selesai kita kembali. Tapi ini tidak ditunda beberapa hari karena harus bertanda tangan ini harus bertanda tangan ini. Ini kan yang masalah apa yang kita bilang tadi Bang Ilo bahwa banyak sekali meja yang harus didatangi itu kertas jalan terus itu kertas. Nah, itu yang jadi masalah ketika orang yang mau bertanda tangan tidak ada. Maka tertutup lagi urusan masyarakat. Apalagi tinggal lo ke bapak kedai Mendre Mekah, wah sulap itu namanya. Apalagi kalau tidak pakai tanda tangan digital lah, udah kan. Jadi memang ini perlu ditaatan, perlu penataan. Sebab hilangkan seperti bayangkan ini Pak Bang Ilo. Saya waktu saya mau naik pangkat, ada edaran yang dipertahankan di bagian kepegawaian itu. Edaran itu yang dipertahankan adalah edarannya Zainal Basri Palaguna gubernur. Oh tanah tuh. Zainal Basri Palaguna saja sudah lama meninggal. Apalagi edarannya. Tapi masih dia pegang itu edaran. Edaran itu yang dia pegang supaya harus naik pangkat di 2 tahun 2 C.
2 tahun 3 C begitu. Nah, ini yang saya labrak itu. Lama 1 tahun lebih saya labrak itu. Sampai akhirnya mungkin ada beberapa teman yang menyadari bahwa memang ini sudah harus dicabut. Akhirnya berjalan itu akhirnya dicabut. Maka saya langsung naik pangkat. Karena hanya ditahan di edaran itu. Edarannya Zainal Basri Palaguna. Buru-buru ni kidal ke buru Zainal Basri Palaguna. Pakai mobil edarannya. Ini yang masalah. Tidak ada pembaharuan mestinya kan sudah harus ada pembaharuan itu disesuaikan dengan kondisi kekinian. Itu bagian dari reformasi birokrasi sebenarnya mestinya sudah sampai ke situ. Ini Nabila wakil bupati, wakil bupati sekarang bahwa jangan dipersulit itu masyarakat termasuk pengurusan KTP. Cukup di desa saja masyarakat datang. Di desa itu kan lengkap, langsung saja akses ke di bagian KTP, tidak usah terlalu berbelit-belit itu bahwa harus lagi naik masyarakat ke situ. Bagaimana pelayanan di MPP itu tidak lama karena kumpul orang banyak. Bagaimana ceritanya? Padahal ada jalan terbaik. Itu yang dia bilang supaya ditata itu. Ini saya masih ingat itu wakil bupati menyampaikan itu waktu masa kampanye. Seperti itu. Kita tahan dulu. 541 minta uang percepatan kapan? Ada helium juga ini yang jelasnya itu biasa saya kira saya yang begitu-begitu Bung Khalil sudah mulai tidak ada dia itu biasa sebelum reformasi birokrasi dan sebagainya ya. Sekarang kan bentuk pelayanan sudah lebih baik lagi. Tapi kalaupun ada begitu kan kembali kepada manusianya Bung. Dulu biasa kalau kirim ke kantor pos itu surat tanah itu kau memiliki agak senar perangko garo Bung Khalil. Perangko angkat tuh perangko kilat. Logi kilat. Kilat. Magati. Masuli-suli. Tapi magati. Makiro Bung Khalil. Aku perangko biasa wasing riolomi makukudi nagaga ternyata masih ada. Helium ini yang jelasnya itu pemerintah yang terkait soal pelayanan. Dia selalu melempar ke desa dan kelurahan. Kemudian ada Andi ini Lajalangkung. Salah satu yang menghambat pelayanan digitalisasi itu kadang ada sedikit praktek KKN. Saya pikir saya itu sudah tidak ada praktek begitu karena orang tidak bertemu lagi dengan beberapa meja Mereka hanya bertemu dengan orang yang ada di front office, yang ada di bagian depan. Kemudian berkas itu yang jalan secara digital. Mestinya kan seperti itu. Konsepnya seperti itu Bung Khalil. Ini lanjut. Kalaupun misalnya masih ada praktek-praktek begitu, itu sudah di luar estimasi saya itu kalau begitu Bung Khalil. Kalau pengantar dari RT dan RW itu wajar. Salah satu contoh warga mau bikin pengantar nikah. Harus betul-betul Pak RT atau Pak RW harus tahu warganya yang mau menikah. Siapa tahu Purani voting. Elok si voting. Siapa tahu Purani voting lagi voting. Terpaksa ketahuannya kena janji voting Pak RT itu surat tidak voting. Ini ada ini awe malandra naset tuh. Nak pura ni voting elok si voting naseng hari kocak. Kemudian ada Ibu Lilis ini pindah ke warga negaraan itu tidak ribet. Mana engkau? Pindah ke warga negaraan di mana masuk sana naseng? Di mana masuk susah kalau ke lo Afrika atau
Ya kita lanjut ini kayaknya kita di penghujung acara ini Om Ilo. Dan besok kita lanjut. Jadi memang ini bincang-bincang kita hari ini Bung Lil ya. Kita lepaskan dulu tema karena 2 kali sudah kita menggagas tema terkait dengan pertanian ini Bung Lil. Iya. Tidak jadi-jadi karena leading sektor yang terkait yang kita harapkan untuk bisa hadir sesuai dengan masukan daripada teman-teman ketika kita live ini belum bersedia. Sibuk engkau secara nana sangon amel dari sekedar matu minggu depan roh agak siru bungal. Iya. Ya sangka nama tu kegilan ya mau kadang dampangnya kan asa bungal Pak Dek nak kepala dinas pertanian. Padahal kita mau bahas pertanian, kita mau bahas perikanan karena bagaimanapun juga Bung Alil harus kita akui bahwa salah satu kearifan atau anugerah yang diberikan Sang Pencipta kepada baru ini Bung Alil itu adalah pertanian dan perikanan. Yang merujak kunggulat tidak kalau kita mau berbicara begitu Bung Alil ya. Panjang pantai kita itu kurang lebih 80 pesisir ya, 80 km. Kemudian luas persawahan kita baik yang tanda hujan maupun yang irigasi itu luar biasa Bung Alina. Makanya kita juga mau bicara terkait itu. Karena ini yang bisa menopang ini dari setelah ASN itu yang punya daya beli di baru sektor pertanian dan sektor pertanian lah. Iya. Mama dari itu yang kali kamu kada apa nih lemak botu ke masang kita weh. Iya. Ya tahu apa tuh namanya no pantas itu sih misalnya ku pasak ku puri kada leleng. Tapi kok cara kita ngi aja jolo. Engkau mana matiin bolan. Iya. Oke. Bagaimana Om Ilo kita akhiri saja pagi ini? Iya, Bung Alil, tadi kan kita juga berharap ada beberapa masukan-masukan dari teman-teman untuk bahan kita untuk ke depan. Namun mungkin hari ini lebih banyak concern ke 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati karena ada tadi yang mengingatkan kita kapan itu dibahas. Jadi kita sampaikan ya mudah-mudahan yang pasti bahwa hari Kamis itu sudah pasti. Kalaupun besok belum ada konfir dari pertanian ya entahlah bagaimana Alil sebagai operatornya acara ini ya apa kira-kira tema lagi yang perlu diangkat. Yang pasti bahwa saat ini ada juga yang secara spesifik sebenarnya ada pro kontra juga di media sosial itu terkait dengan framing media Bung Alil ya. Yang menurut penilaian teman-teman itu terlalu berlebihan, mestinya konseptual, faktual sajalah. Substansi seperti itu Bung Alil. Ya mungkin ini yang menarik juga nanti pada hari Kamis tanggal 29. 29 ya hari Kamis Bung Alil. Iya 29. Hari libur juga itu kayaknya. Iya hari libur. Saya rencana sebenarnya mau camping itu tanggal 29. Oh iya. Ya nanti dari lokasi dari lokasi camping lah baru kita itu. Iya baik kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita karena sudah jam 9 ini. Iya dan insya Allah kita ketemu lagi besok di program acara yang sama Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar baru. Ya, jadi untuk semua yang sudah aktif di TikTok, IG Radio dan Suara Hati, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah kirimkan gift atau hadiah-hadiah, ya kita ucapkan terima kasih. Itu juga penting Bung Alil karena itu juga penyemangat ya supaya kita semakin hari semakin meningkatkan kualitas dari obrolan pagi ini Bung Alil ya. Iya. Jadi dan minta tolong juga kepada siapapun teman-teman yang sudah menjadi rutin ikut di Komal ini ya paling tidak menyampaikan teman-teman yang lain untuk di-share ya. Di-share apa yang ada supaya teman-teman tahu bahwa setiap pagi jam 7 sampai dengan jam 8.30 kita hadir untuk obrolan pagi seputar Kabupaten Baru Bung Alil. Ya minimal kita share di grup bahwa ini linknya, link TikToknya Iga obrolan pagi ini. Oke, saya Alil bersama dengan Bang Ilo dan Pak Malik mohon pamit. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih.
Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Nggak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat dan memiliki SKKH atau sertifikat veteriner. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia.